Halo teman-teman, kali ini kita ke lubang tambang Mbah Suro di Sawah Lunto. Mari ikuti keseruan kami. Lu bawa kereta api ke batu baranya. Ini dia. Ini zaman dulu nih. Zaman bayang. Dulu. Oh, udah bawa ini saya. Dulu. Iya dulu, zaman kakek om. Oh, kayak zaman kakek om dulu. Hmm. Tuh lihat tuh fotonya lagi. Iya. Iya, kakek om dulu punya gerobaknya. Ada kita di sini nih. Nih, nanti kita mau ke dalam. Nah ini rantainya. Digunakan Belanda untuk mengikat kaki tangan badan. Dan masih sama bapak. Masih sama bapak. Nggak kelihatan ya? Kamu tidak lihat. Dulu. Ini dia. Jadi hari ini gue di sini. Iya. Kita ajak kembali untuk mengenang sejarah dari tambang batubara Kota Solo. Ya. Dan sejarah dari orang rantai. Nah ini ditemukan oleh salah satu warga kita pada saat melakukan penambangan pasir. Mereka mendapati sebuah peti mati. Isinya masih lengkap, di dalamnya tengkorak utuh dililit oleh rantai-rantai tersebut beserta jimat-jimatnya. Silakan Kak. Nah ini foto orang rantainya sedang digiring dari area penjara menuju ke area kerja masing-masing. Kata muka, apabila sudah mendekati dari hampir 11 jenis bebatuan ini, berarti mereka sudah dekat dengan permukaan batu bara kita. Itu dia. Alat komunikasinya ada kentongan bang, sama skop untuk membuat batu bara ke dalam gerobaknya. Sebutannya skop daun. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan antara buruh kontrak bekerja dengan buruh paksa. Kalau buruh kontrak bekerja tentu saja menggunakan peralatan safety yang sangat lengkap. Itu oksigen pak. Ya, masker oksigen dan tabung oksigen ya bang. Itu buruh kontrak ya Pak ya? Buruh kontrak, mereka didatangkan dari Penang, Malaysia, Singapura atau insinyur tambangnya Prancis, Jerman, dan Belanda sendiri. Nah, dan juga pribumi. Nah, foto orang rantai itu dari tadi kita bahas ini dia. Ini orang rantai sedang bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, tidak menggunakan rantai dulu pada saat sedang bekerja. Tidak menggunakan peralatan safety sehingga telapak kaki mereka itu putih, melepuh, lama-lama hancur karena suhu panas lubang dan suhu panas batu bara. Telapak kakinya berlubang-lubang seperti cacing tambang. Jadi kalau kakaknya punya gejala seperti tripofobia, kakinya kayak sarang lebah gitu. Awal masih menggunakan ini bang, dipecah menggunakan belencong batu baranya. Setelah itu dimuat ke dalam keranjang, baru diestafetkan keluar. Nah di tahun 1924 mereka sudah menggunakan alat pengeboran sehingga output mereka pun bukan main, 400.000 ton per tahun di tahun itu. Ini helm safety. Lubang tambang Mbah Suro adalah bekas tambang batu bara bawah tanah dari zaman kolonial Belanda yang ada di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lubang tambang ini dibuka sejak tahun 1868. Tempat ini terkenal sebagai saksi sejarah kelamnya kerja paksa pada orang rantai atau narapidana buruh paksa dan kini telah menjadi objek wisata sejarah serta warisan budaya dunia UNESCO. Harga tiket masuk museum ini adalah 15.000 per orang untuk wisatawan lokal dan 50.000 untuk wisatawan asing. Harga tersebut sudah termasuk dengan penjelasan dari guide tentang sejarah setiap foto-foto dan benda-benda peninggalan Belanda. Bahkan, pengunjung dapat masuk ke dalam perut bumi yang berdindingkan batu bara asli sedalam sekitar 15 meter. Dengan jalur yang aman dan dilengkapi dengan penerangan bahkan alat pelindung diri atau APD. Mari ikuti kami menelusuri lubang tambang batu bara Mbah Suro. Let's go! Kita baru sampai di kedalaman 30 meter. Posisi kita sekarang ini mungkin sedikit terganggu karena ada toren. Kita lagi ada lakukan maintenance pompa tahunan. Jadi pompa utama kita cabut, kita ganti dengan pompa baru. Sistemnya estafet untuk mengeluarkan air. Nah kalau untuk lubang sendiri sebenarnya punya 6 tingkatan kedalaman. Setiap tingkatan kedalaman kami membaginya dengan sebutan level. Jadi ini level 1, di bawah ada level 2, begitu selanjutnya sampai ke level 3, 4, 5, dan 6. Jadi total kedalaman lubang di angka 250 meter. Dan ini titik pertama. Alasan kenapa akhirnya kami memilih untuk menutup jalur ini dari jangkauan wisatawan. Pertama,
memang debit air yang begitu deras. Yang kedua, kita pernah temukan ratusan potongan tulang belulang manusia di belakang dinding pembatas ini, Bro. Yang bisa diangkat sudah kita kubur. Yang tidak bisa diangkat itu memberikan efek yang tidak nyaman ke kondisi kita yang wanita. Setiap yang hamil atau datang bulan melintasi jalur ini selalu mengalami kesurupan. Lubang dengan sangat terpaksa, akhirnya kita tutup dulu dari jangkauan wisatawan. Nah sekarang ini jalur yang saya akan dulu. Nah ini batu baranya. Wah, ini batu baranya. Sedang digenangi air. Oh ini batu baranya nih. Oh, ini Ti. Ini samosannya nak. Ah, ini yang hitam-hitam, ini Ah, tanahnya. Oh ini ada tanahnya Ini nih batu batunya. baranya. Pakai alat yang tadi. Di bagian depan ini tidak terlihat jelas karena tertutup stalaktit atau stalagmit. Iya. Nah, posisi batu bara itu di kiri, kanan, atas, bawah kita. Jadi secara langsung sebenarnya kita ini berjalan di dalam batu baranya. Ini tuh. Nih yang hitam-hitam nih. Nih. Tuh. Oh. Ya, itu dia batu baranya yang hitam. Tuh. Itu Kalau stalaktit itu karena tetesan air. air, jadi dia mengeras. Boleh aja. Boleh. Boleh. Boleh pegang. Oh, ini lebih banyak nih batu baranya nih. Lihat nih. Tuh. Batu bara yang ini bisa membakar dirinya sendiri apabila Tuh. Ini kata Omnya. Ini kena matahari dia bisa terbakar sendiri nih. Karena ini kelas 1 nih. Ah, ini Tih, bagus Tih. Tuh. Fatih nih bapaknya ini dulu. seperti arang. Nah dia bekerja nih. Ini alatnya nih. Ada karbon. Dia kayak gini deh. Buat apa? Coba dia barang-barangnya. Ini bagus Tih. Jadi hampir Batu baranya Tih. di dalam lubang ini akan bercerita Sampai di kepada atas kita ini. seperti apa kerap dan alamnya kehidupan narapidana pada zamannya. Jadi kita lanjut. Itu air nak. Nah, tadinya kalau kita ke level 2, kita akan keluar lewat jalur ini, Bang. Cuma karena itulah. Ini lihat nih. Jadi Batu air baranya. ini sampai atas. Wah, batu bara semua Tih. Oh, tergenang. Jadi pompa Banjir. yang harusnya mengeluarkan debit air begitu deras, begitu kuat, tidak terlawan sama pompa yang sekarang. Berarti ini sungai. Ya, rembesan dari sungai. Sungai ya. Bawah, kiri bawah. Berarti lihat nih batu bara semua loh. Tuh, Kalau di bawah batu bara semua nih. Iya. Nih lihat nih. Ini batu bara semua. Nih kamu masuk dalam situ sedikit. Itu tempat sembunyi. Kalau ada kereta api yang kecil tuh kan, kamu harus di sini. Kalau nggak kamu ketabrak. Nah, sekarang udah diganti. Ini lihat batu batanya lihat. Batu baranya tuh. Tuh. Enggak, janganlah diambil. Nanti roboh dia. Roboh dia. Nah, ini di atas kamu lihat nih batu bara semua tuh. Metana yang membentuk prosesnya batu bara. Tidak bang. Hah? Metana ya benar Bang. Tidak berbentuk, tidak berakar, tidak berbangun. Ini pipa air dari mana juga? Kalau ini dari bawah. Berarti nggak bisa dari sana dulu ya? Jadi setiap 1 tahun sekali. Kayu-kayu penyangga tadi itu dari sana dulu. Dari mana? Itu pada tahun 2020. Udah dulu kan ada tuh kayak kerang itu ada kayu itu baru berarti. Nih, ini baru nih. Besi penyangga. Yang aslinya ini. Nah, ini dia. Yang asli yang mana? Yang ini. Yang ini. Nah, ini kita cuma ngulang aci doang. Aslinya, temboknya jangan ditanya kalau kokohnya. Jangan ketemu telapak. Dari jam itu. Nah, ini salah satu tiang penyangga yang masih berdiri kokoh sampai hari ini.
batu batanya. Sejak tahun 1898. Belum direkatkan menggunakan semen, masih batu kapur, tanah merah, plus cairan kimia yang didapat dari unsur senyawa putih telur. Iya betul. Mama, Ya sayang. kita datang kita di sini. Ya sembunyinya di situ. Iya. Ya. Papa jadi kereta. Papa jadi kereta. Awas kereta. Angkat batu bara. Oh, gitu caranya. Iya, baiklah. Pinter abang. Bisa naik. Tidak naik. Ini licin loh. Ini nggak pakai semen nih. Dia pakai batu kapur. Banyak Mm-mm. banget kalau putih telur digunakan untuk ini ya. Banyak kak. Berarti betah peternakan kita dulu. Dulu itu paling ini kalau untuk itunya, peternakan angkanya sangat besar kan, makanya tahanan yang berasal dari Sumatera Barat itu penurunnya untuk ngurusin itu. Bahkan banyak mungkin ada 5.000 orang, bahkan 50.000 orang. Itu menurut peternakan seluruhnya. Gitu orang terakhirnya. Oh, itu ditutup. Ya, sebenarnya sesuai peta masih ada beberapa ratus meter lagi ke depan. Cuman usia terlalu penyangganya terlalu tua, akhirnya kita tutup perjalanan sampai di sini. Kalian di kiri ini saran dari setiap pengunjung kita yang datang. Kalau secara teknisnya sebenarnya kadar oksigennya di belakang dinding pembatas yang 0 dan tekanan gas metannya itu di atas 14%. Gitu. Oh. Setiap pengunjung kita yang datang Jadi ke sini kereta tapi tadi itu selalu mendengar suara teriakan Papa, dari Papa sana. jadi kereta. Lubang akhirnya kita tutup Papa dulu. lebih jauh. Papa jadi Karena kereta. tempat-tempat yang seperti ini Ya, kita akan seperti dikeramatkan oleh sebagian suku yang datang. Tidak ambil unsur siriknya, akhirnya area-area seperti itu kita tutup dulu. Ada cerita mistisnya. Iya, dulu kita kasih alunan musiknya bang. Cuma memang kadar asam di dalam lubang ini yang terlalu tinggi, jadi Rusak. semuanya gampang rusak di dalam Bisa ini. mau apa? Mau tengok ini. Oh. Ya, yuk. Ya, ada musiknya dulu tapi udah nggak dibaca Ya, kita nunggu yang belakang Kenapa bentuknya. ditutup? Yang mana Ini sayang? kalau itu ditutup karena dia udah lapuk, gampang roboh. Nanti kita masuk ke dalam Iya. ambruk jatuh. Ketimpa kepada kita. Iya. Kalau ini ditutup karena di sini oksigennya kurang. Nanti kita masuk kita mati lemas. Kita sudah sampai di lorong terakhirnya. Nah, di mana setiap meter sebenarnya masih ada beberapa ratus meter ke depan. Cuma karena usia ada kita terlalu tua, jadi perjalanan kita tentukan sampai di sini. Ada Karena kalau memang itu kering, kalau ke bawah kita akhirnya lebih memilih untuk terekspirasi bawah tanah. kan udah tutup. Papa tidak Kalau masa itu kering, kita Nanti roboh loh. Nambah kerjaan jadinya. Ya, Roboh. Jadi lu pernah dibuka ya? Itu udah lalu seminggu ini. Ada ulang. Jadi biasanya memang kering nggak? Memang kita Kan ke bawah. hujan terus. Itu sungai yang di apa? Sungai. Ah, Oke, yang di jembatan. berarti jangan naik. Jatuh bang. Sudah. Awas kereta api lewat. Oke, udah selesai. Kereta tambang namanya. Nah, inilah perjalanan kami ke dalam lubang tambang Mbah Suro. Jika teman-teman juga ingin berkunjung, pastikan teman-teman dalam kondisi fit, ikuti arahan pemandu wisata, batasi barang bawaan agar tetap bergerak secara leluasa di dalam lubang tambang, serta gunakan APD atau alat pelindung diri yang telah disediakan. Nah, ini kebetulan kami diliput oleh pewarta online. Terima kasih teman-teman telah ikuti kami. Bye-bye.